Kompas TV, independen, terpercaya. Kembali lagi hadir menyapa Anda di pagi ini dalam acara Sapa Sulsel. Senang sekali di pagi berjumpa dengan Anda semuanya. Kami akan memberikan berbagai informasi dan perbincangan inspiratif untuk disimak di pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan menuju tempat aktivitas bisa menjalani aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Nah, hari ini perbincangan kita adalah ini terkait dengan sebuah klub diving ya yang didirikan di Unhas, di mana mereka menamakan diri Fisheries Diving Club yang akan mengadakan sebuah kegiatan untuk mengamati pertumbuhan dan menjaga ekosistem terumbu karang ya. Nah, langsung saja kita berbincang dengan mereka. Ada Ketua Umum dari Fisheries Diving Club, ada Muhammad Reski. Selamat pagi Muhammad Reski. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Oke, kemudian yang menjadi koordinator kegiatan Reef Check untuk tahun 2018 ini ada Muhammad Haidir. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya? Salam mahasiswa. Salam. Oke. Serasa masih mahasiswa juga nih kayaknya ya. Oke. Nah, langsung saja kita mulai perbincangan kita. Sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu bahwa Fisheries Diving Club ini di Unhas berdiri sejak kapan, kemudian rangkaian kegiatan selama mereka ada ini apa saja sebenarnya? Mungkin Ketua Umum bisa menjelaskan. Jadi Fisheries Diving Club itu berdiri sejak 28 Februari tahun 98. Kegiatannya itu termasuk ini salah satunya Reef Check. Reef Check itu kegiatan tahunan yang kita adakan untuk ekosistem, memantau ekosistem terumbu karang yang ada. Jadi sudah beberapa tahun berdiri, kemudian saat ini memang anggotanya dari kalangan mana saja begitu? Anggotanya sih dari kalangan mahasiswa perikanan sendiri. Nah, keberlangsungan dari FDC sendiri ini dari tahun ke tahun bentuk kegiatannya selain Reef Check apa saja? Ada transplantasi terumbu karang, ada ini pendataan dan pendataan sampah juga ada. Oke. Nah, kalau yang tergabung dari FDC semuanya dari mahasiswa Fakultas Perikanan ya? Oke. Itu apakah tidak ada keinginan untuk mengambil dari luar Fakultas Perikanan, mengingat ini kan masalah hobi begitu ya, bukan terkait dengan jurusan fakultas begitu? Kalau dari luar sih kan ini FDC Unhas sendiri itu memang dari perikanan. Jadi aturannya itu harus dari mahasiswa perikanan itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi mahasiswa perikanan yang memiliki hobi diving itu bisa dimasukkan dalam Fisheries Diving Club ini sendiri. Kita beralih ke rangkaian kegiatan begitu ya. Kegiatan yang akan diadakan ini juga dari tahun ke tahun sudah diadakan begitu ya. Reef Check. Apa sebenarnya Reef Check ini? Jadi sebenarnya Reef Check itu adalah kegiatan pemantauan ekosistem terumbu karang yang telah dilakukan FDC dari sudah jalan 4 tahun. Jadi Reef Check itu apa? Dia bekerja sama dengan lembaga KJR dan JKRI, Jaringan Kerja Reef Check Indonesia. Yang sudah ada dari tahun 2001. Dari 2001 begitu ya? Iya, ini JKRI. Ini sebenarnya yang keberapa nih tahun 2018? Yang keempat. Yang kalau FDC sendiri setelah mengadakan Reef Check ini Reef Check yang keempatnya. Yang keempat ya. Iya. Mengapa kemudian kalian berpartisipasi begitu untuk melakukan pemantauan terhadap terumbu karang? Jadi pemantauan terumbu karang sendiri itu untuk menjaga adanya ekosistem yang ada di sini. Keluarannya nanti akan diberikan kepada kami sendiri untuk diolah datanya dan dikirim ke lembaga Reef Check yang membutuhkan. Ini nantinya akan menjadi acuan, rujukan bagi mereka.
Tapi apakah hasil pengamatan ini hanya sekedar memberikan laporan kepada kemudian adakah tindak lanjut kemudian ketika kalian memantau di lapangan ternyata ada terumbu karang yang rusak dan lain-lain, tindak lanjut yang seperti apa yang kalian lakukan atau hanya sekedar memantau saja begitu? Jadi kegiatan kami itu mungkin di saat yang ini itu hanya mendata. Pemantauan dan mengambil data ekosistem terkait terumbu karang, ikan karang dan megabentosnya. Nanti akan dikirim ke Yayasan Reef Check. Oke. Saya tertarik begitu untuk melihat lebih jauh. Ada dokumentasi terkait dengan kegiatan yang telah kalian lakukan ya. Begitu di beberapa tahun sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan Reef Check yang diadakan Fisheries Diving Club Unhas. Ini di tahun berapa? 2017 ya? Ya, 2017. 2017. Ini dilakukan di mana? Di Pulau Sanane. Sanane. Kemudian next. Inilah gambaran kondisi saat mereka melakukan pemantauan pada saat mereka di bawah laut memantau ekosistem terumbu karang. Next. Masih sama. Ini di kedalaman berapa meter ya? Kedalaman 9 meter. 9 meter ya. Ini dilakukan di Kabupaten Pangkep. Dan tahun ini dilakukan di tempat yang berbeda. Setiap tahun sama. Setiap tahun di lokasi yang sama. Mengapa kalian memilih di lokasi yang sama untuk memantau perkembangannya begitu? Ya, untuk memantau perkembangannya tiap tahun. Oke. Inilah gambaran kegiatan yang akan mereka lakukan di tahun 2018. Setidaknya apa yang mereka lakukan ini adalah hal yang tentunya sangat bermanfaat bagi informasi terkait dengan perkembangan terumbu karang begitu ya. Kami lanjutkan perbincangan menarik ini setelah jeda. Tetaplah di Sapa Sulsel. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan teman-teman dari FDC Unhas. Saya kembali ke Pak Ketua Umum FDC Reski. Nah, kalau kita melihat ini kan sudah berlangsung beberapa tahun begitu kegiatan yang telah dilakukan begitu. Setelah kalian kemudian melakukan dan memberikan hasil pengamatan begitu kepada pihak terkait, tingkat kelanjutannya dari tahun ke tahun itu seperti apa? Apakah ada tindak lanjutnya begitu ya? Dari misalnya hasil pengamatan yang dilakukan di tahun lalu, kemudian di tahun ini ada tindak lanjut nggak? Misalnya, atau di tahun 2017 misalnya, hasil pengamatannya seperti apa? Jadi hasil pengamatannya itu tiap tahun mengalami kerusakan. Jadi faktornya itu ada banyak dari pemanasan global, ada sampah yang di laut juga, dan banyak lagi. Banyak ya. Selain di Pangkep, sebelumnya sudah pernah melakukan hal-hal yang sama di daerah lain? Belum pernah. Sebelumnya cuma pendataan karang aja di. Mengapa kemudian memilih di Kabupaten Pangkep? Kenapa di Pangkep? Karena di pulau ini belum ada datanya terkait kesehatan terumbu karang ini. Oke. Di Pangkep nanti akan dilaksanakan di daerah mana? Jadi tahun ini tuh akan ada 2 tempat di Pangkep. Jadi ke tempat pertama itu Sanane dan kedua itu Pulau Badi. Pulau Badi. Iya. Oke. Di tahun yang lalu juga di tempat yang sama. Iya. Nah, kalau kita melihat rangkaian kegiatannya ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu ya. Iya. Persiapan yang kalian lakukan sejauh ini seperti apa? Jadi saya mungkin jadi di rangkaian kegiatannya itu sebelum turun ke lapangan ada kegiatan talk show. Talk show terlebih dahulu yang mengangkat isu-isu tentang marine debris. Salah satu tema yang kami angkat di kegiatan ini, kegiatan talk show ini itu akhiri sampah dan selamatkan laut kita. Akhiri sampah dan selamatkan laut kita begitu ya. Iya. Oke, kita ingin melihat video yang juga masih berkaitan dengan tema kita. Ini terkait dengan kegiatan yang telah mereka lakukan, Reef Check ya.
Ini dia. Edukasi yang perlu dilakukan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang harus terus-menerus digalakkan begitu ya. Nah, upaya yang mereka lakukan ini adalah salah satu dari berbagai upaya yang bisa dilakukan. Dan kalian kemudian akan mengadakan reef check ini di tahun 2018 akan dilaksanakan di tanggal berapa? Kegiatan kami ini dilaksanakan pemantauannya di tanggal 16 hingga 18. Nah, talkshow yang saya bilang tadi itu di tanggal 14. Tanggal 14? Iya. November ya? November. Pada saat turun ke laut nanti akan berapa personil yang akan melakukan pengamatan? Jadi terkait tadi dengan 20 yang akan kami datangi, jadi itu akan kami bagi dua tim. Dua tim sendiri. Jadi satu tim itu terdiri dari 4 orang. Satu tim terdiri dari 4 orang, berarti 8 orang 8 ya? 8 orang. Iya. Berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan ini? Untuk pengamatannya sendiri satu stasiunnya biasa 30 menit. 30 menit ya? Sekitar. Berarti persiapannya yang lama gitu ya? Pada saat pelaksanaannya di lapangan mungkin hanya setengah jam ya, begitu. Untuk satu titik. Oke, kita lihat secara umum begitu ya. Pandangan kalian terkait dengan keberadaan terumbu karang saat ini tidak hanya di Pangkep begitu. Misalnya di Makassar dan di beberapa daerah laut begitu ya, yang banyak area laut di Sulawesi Selatan ini, di Selayar, di Bulukumba. Itu seperti apa kalian mengamati begitu? Apakah memang saat ini di tingkat yang cukup memprihatinkan atau masih terjaga begitu? Kalau dari saya, berdasarkan data yang saya pernah baca, dari tahun ke tahun itu kerusakan terumbu karang semakin meningkat. Itu banyak yang mengakibatkannya, salah satunya seperti pemanasan global, sampah laut. Nah, jadi di data tersebut itu kerusakan karang yang terjadi di Indonesia itu sudah hampir 50%. 50%. Iya, yang dikondisikan buruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang membuat ini terjadi seperti apa saja sebenarnya? Faktor-faktornya itu banyak, seperti aktivitas nelayan yang pengeboman, atau pemanasan global, ataupun itu sampah-sampah dari laut yang mengganggu ekosistem di terumbu karang. Baik. Saat ini tentunya sudah beberapa hari lagi kalian akan turun untuk melaksanakan kegiatan kalian. Apa yang kurang, apa yang ingin Anda sampaikan begitu terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan Anda lakukan ini? Ataukah mungkin butuh bantuan seperti apa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini? Silakan. Jadi dari kurang lebih 1 minggu kegiatan lagi, untuk kekurangannya sih dari ini pihak kurang dananya. Masalah anggaran begitu ya. Kalian membutuhkan sponsor begitu ya. Silakan disampaikan jika ada yang ingin memberikan bantuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini, kemana mereka harus bisa menghubungi kalian? Jadi jika ada yang ingin memberikan bantuan, bisa langsung ke Sekretariat FDC Unhas di
jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Langsung ke FDC Unhas ya, di Fakultas Perikanan Unhas. Iya. Oke, Anda apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan keberadaan terumbu karang? Terkait dengan keberadaan terumbu karang. Jadi terumbu karang keberadaannya saat ini sangat memprihatinkan. Kalau mari kita bersama-sama menjaga terumbu karang ini agar dapat dinikmati hingga anak cucu kita nanti. Oke, baik. Kita berharap kegiatan yang kalian laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan manfaatnya tentu akan dirasa semua orang karena dari hasil pengamatan yang akan kalian lakukan ada langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak di atas begitu ya, untuk kemudian melakukan berbagai kegiatan untuk menyelamatkan terumbu karang begitu ya. Semoga sukses kegiatannya. Dan saudara, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Hendra Bakti mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami dan sukses untuk seluruh kegiatan yang akan Anda lakukan hari ini. Selamat pagi saudara dan sampai jumpa. Terima kasih.